Shalom semuanya. Apa kabar jemaat SIB City Life Kuala Lumpur? Dari manapun Anda berada, selamat datang dalam ibadah bersama kami pada pagi ini. Blessing from above for all of us. Tiba masanya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berada di 2 minggu menjelang Natal. Bulan ini adalah musim bagi orang-orang percaya mempersiapkan diri untuk Natal. Bagaimanakah persiapan Anda pada hari ini, setakat ini, dan untuk akan datang? Apapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini, biarlah Tuhan Yesus menjadi pengharapan kita yang sesungguhnya. Ada amin? Haleluya. Untuk peringatan awal, pastikan roti dan air perjamuan Anda sudah tersedia bagi acara perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama sebentar nanti. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini, berkat rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk minggu-minggu yang telah kami alami, maupun dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu Engkau berserta kami. Bapa Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap hati kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau yang maha mengetahui situasi dan keadaan kami. Biarlah Tuhan dalam kami masuk dalam pujian penyembahan kami, dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu Tuhan akan mengalami kesegaran, pemulihan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, biar Engkau beserta kami, biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa terus menaungi kami di sepanjang ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan pujian syukur kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami meminta semuanya ini. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, saya menyebut kita bangkit berdiri, kita memenaikkan suara kita, ucapan syukur kita buat Tuhan kita Yesus. We want to worship Him and worship Him. Haleluya. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship,
our hand and voice, Lord Jesus. We love to worship you. We need you, Lord. We need you, Lord. Let your spirit overflow in this place, Lord Jesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau menyentuh setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami. Thank you Lord Jesus.
kasih Tuhan, karena Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan pada pagi ini Tuhan. Karena kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Bapa di surga. Oh, Tuhan Bapa di surga, Engkau persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Amen. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim media pada minggu yang lepas, bahwa pada minggu ini kita akan mengadakan acara perjamuan kudus bersama-sama. Oleh itu pastor berharap agar jemaat sekalian telah menyediakan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah air dan juga roti, ya. Kalau saudara memiliki roti, biskut pun boleh. Jadi sediakan itu terlebih dahulu. Sebelum kita meneruskan acara ini, mari kita dasari acara ini dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11. Kita mulai baca ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Kalau saudara mau teruskan pembacaan sehingga habis ayat ini sampai 34 juga boleh, ya. Tapi kita akan baca sampai ayatnya yang ke-29. Baiklah, pastor akan membaca bahagian ini seperti mana yang terdapat dalam ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, serta menjadikan peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai dasar acara perjamuan kudus Tuhan pada hari ini. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pastor akan menjelaskan serba singkat tentang bahagian firman yang telah kita baca sebentar tadi. Ditekankan bahwa pada saat kita melakukan atau mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, itu adalah tandanya bahwa kita juga terlibat sama memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai Ia datang kedua kali ke dunia ini. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah acara yang sangat penting bagi saya, bagi kita semua, yang mana saudara kekasih, bahwa apa yang Kristus telah lakukan 2000 tahun yang lalu, itu adalah tanda kasih cinta Tuhan kepada setiap orang yang berdosa. Jadi oleh kasihnya saudaraku,
Dia telah menyerahkan dirinya. Dikatakan darahnya habis tertumpah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tubuh Yesus Kristus yang telah dipukul, yang telah dirobek oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada saat kita terlibat sama mengambil bahagian dalam acara ini, mari kita sama-sama merenungkan bahwa acara yang kita lakukan ini adalah di mana kita mengingat kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah melayakkan kita di hadapan Bapa di sorga. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengambil roti dan air untuk menyempurnakan acara ini. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang Engkau telah tunjukkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat bersama-sama mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang telah menyediakan hatinya untuk mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, agar kami semua ya Tuhan, sesuai dengan iman percaya kami, mengakui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan menyaksikannya kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik ini ya Tuhan. Diberkati jemaat sekalian yang terlibat sama dalam mengikuti acara perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih, mari kita sama-sama melakukannya. Kalau jemaat sudah sediakan, kita akan mengambil sama-sama roti yang tersedia ya. Kita ambil roti kita pegang, di mana dalam firman Tuhan dikatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Baiklah, mari kita sediakan cawan kita. Kita pegang cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita akhiri acara ini dengan doa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang telah kami terima melalui acara perjamuan kudus ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang terlibat sama mengambil bahagian dalam acara ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami yakin berkat-Mu Tuhan akan turun atas kami. Kiranya Tuhan melalui acara ini akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami akan kuasa mujizat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini, kami terus memberitakan
kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, pastor dengan senang hati mengumumkan satu berita baik untuk jemaat sekalian, yaitu berkaitan dengan pemberkatan nikah di antara kedua saudara kita, yaitu mempelai lelakinya Freddy Dana dan mempelai wanitanya Suli Benjamin. Oleh itu jemaat sekalian, pastor dengan gembira mengumumkan perkara ini kepada jemaat sekalian untuk menyokong keduanya dalam doa, di mana acara ini akan dilangsungkan pada tanggal 20 hari bulan 12 tahun 2020. Jadi oleh yang demikian, jemaat sekalian, kita memberi sokongan dalam doa kita bersama. Mungkin ada di antara kita yang tidak dapat mengikuti acara ini, namun demikian melalui doamu dapat memberi sokongan, semangat untuk keduanya meneruskan acara pemberkatan nikah ini. Demikian berita ini disampaikan buat jemaat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan ceria selalu. Puji Tuhan, saudaraku, kita dapat bertemu pada hari ini menerusi acara ibadah online. Saya percaya dimanapun Anda berada pada waktu ini yang sedang mengikuti acara ibadah ini, saya yakin pasti saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih untuk kesetiaan tim yang selalu bahkan sentiasa melayani kita setiap minggu, yang memastikan kita mengikuti acara ibadah setiap minggu. Pastinya saudaraku, tim media, ya, tim pemusik dan tim praise and worship, tim pendoa 24 jam, dan saya juga yakin ada jemaat Tuhan yang mendoakan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Anda. Saya berdoa Tuhan terus pakai hidupmu menjadi berkat dimanapun Anda berada. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana tema yang telah kita bahas minggu yang lepas, yaitu Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus harapan bagi dunia. Jadi dalam minggu ke depan ini saudaraku, sehingga Natal kita akan membahas tema ini, dan kita akan mempelajari bagaimana Kristus menyelesaikan misi Bapa. Seperti mana campaign yang kita lakukan dalam beberapa minggu yang baki ini, yang sisa ini saudaraku, di mana kita akan terus merealisasikan tema ini. Saya percaya saudaraku, Kristus yang telah memberi teladan kepada kita, kita juga memiliki semangat gairah itu untuk melakukannya dalam hidup kita. Jemaat kekasih, kita kembali melihat bahagian firman Tuhan yang terdapat dari Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Jemaat sekalian boleh mengikuti pembacaan ini seperti mana yang telah tersedia di screen, ya. Ayat firman Tuhannya sama saudaraku. Jadi kita ikut sama-sama membaca bahagian ini. Yesaya pasal 9 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian: sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Saudara, setiap kali saya membaca firman Tuhan ini saudaraku, roh saya tuh semakin kuat saudaraku. Kenapa saudaraku? Dia adalah Yesus Kristus yang menjadi harapan yang kekal bagi hidup saya. Saya juga yakin saudaraku, hal yang sama kita alami dalam jiwa kita. Sebelum kita membahas firman Tuhan,
dan beberapa ayat yang lain menjadi peneguhan setiap bahagian yang disampaikan, pasti akan membawa kita terlebih dahulu dalam doa kita, ya. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang telah kami terima pada hari ini, khususnya Tuhan firman-Mu yang sudah kami baca. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri, perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa. Oleh itu Bapa di sorga, kami mau datang merendahkan diri kami di kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau belajar menerima kebenaran firman. Pada setiap kali Tuhan kami menerima kebenaran ini, pasti kebenaran ini mengubah hidup kami, membuat kami berbeza, dan membuat kami memiliki kemenangan dalam hidup kami setiap waktu. Oleh karena ada firman Tuhan, benih firman yang hidup di dalam hati kami. Bapa, hamba berdoa buat jemaat sekalian yang mendengar firman ini, dimanapun kami berada, di tempat masing-masing. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Saudara kekasih, seperti mana yang telah disebutkan sebentar tadi, yaitu tema kita yaitu Yesus Kristus, harapan bagi dunia. Saudara, apabila kita kembali kepada firman Tuhan ini, sudah jelas saudaraku bahwa Kristus, Dia telah menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah harapan. Dikatakan dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi saudaraku, Dia adalah Bapa yang kekal. Itu adalah tanda bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah harapan kekal bagi dunia ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita lihat pendahuluan khotbah ini dikatakan Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menanggung hukuman dosa yang sepatutnya ditanggung oleh umat manusia, yang ditanggung oleh saya, yang ditanggung oleh kita semua saudaraku. Jadi oleh karena kasih Bapa itu, oleh karena kasih Kristus itu, kita tidak lagi dihukum saudaraku. Malah kita menjadi pribadi yang dibebaskan daripada ikatan dosa, daripada pelanggaran dosa. Itulah yang kita lihat saudaraku, bagaimana dan mengapa Yesus Kristus itu disebut pengharapan bagi dunia. Dan dikatakan Yesus menggenapi rencana Allah Bapa. Oleh itu manusia dapat diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita diperdamaikan saudaraku. Bayangkan saudaraku, kita ini adalah seteru Allah. Kita ini adalah musuh Allah sebenarnya, oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa kita. Tetapi oleh karena kasih Allah saudaraku, Dia menyerahkan Kristus yang menjadi harapan bagi dunia, yang menyatukan kita, yang mendamaikan kita dengan Allah saudaraku. Itulah berita baik yang kita dengar, yang kita terima di hari yang mulia, yang tidak lama lagi menjelang tiba, yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa saudaraku. Jadi saudara, mari kita melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan tema kita, yaitu Yesus Kristus, harapan bagi dunia. Yang pertama di sana adalah Kristus memulihkan hubungan yang sudah rusak akibat dosa. Saudara, saya akan membawa kita rujuk ayat Kejadian ya, dalam bahagian firman Tuhan Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Saya akan baca bahagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 3 ayat 15
Dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berkata tentang janji yang Allah telah berikan kepada setiap orang yang mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Saudara, dikatakan di sana bahwa pada awal ciptaan Tuhan itu, saudaraku, dikatakan manusia dan Allah itu, saudaraku, punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, dan manusia itu dekat sekali dengan Tuhan. Oleh karena pelanggaran manusia itu, saudaraku, oleh karena kedegilan, ya boleh dikatakan kedegilan manusia, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak menuruti apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, agar dia jangan menyentuh buah larangan itu. Tapi apa yang dilakukannya? Di sebaliknya, saudaraku, dia menghindari perintah Tuhan dalam hidupnya. Itulah dosa pertama yang masuk ke dalam dunia ini, saudaraku. Saudaraku, mengapa dikatakan di sana bahwa Kristus memulihkan hubungan yang sudah rusak akibat dosa? Oleh karena dosa itulah, saudaraku, dia terus menular dan membawa, bahkan menimbulkan kejahatan dalam dunia. Dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah melihat semua ciptaannya sungguh amat baik dan sempurna sebelum dicemari oleh dosa. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa Kristus memulihkan hubungan yang sudah rusak akibat dosa itu, karena Kristus karena Allah mau mengembalikan image yang mula-mula itu, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan Kristus satu-satunya harapan dunia ini yang dapat memulihkan keadaan itu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, saya akan baca ayat ini. Dikatakan dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Itu yang Allah sendiri akui. Apa yang telah dia lakukan itu sungguh amat baik. Karena dosalah yang menyebabkan ciptaan Allah yang baik, yang indah itu tercemar, saudara kekasih. Sehingga, saudaraku, hari ini, saudaraku, dosa sudah merajalela di mana-mana. Oleh dosa itulah, saudaraku, manusia akan berhadapan dengan hukuman kekal, saudaraku, apabila dia tidak berubah ataupun bertobat. Dia hanya dapat keselamatan, jaminan itu melalui Yesus Kristus. Kristus memulihkan hubungan yang sudah rusak akibat dosa. Dalam arti kata, Kristus menaklukkan iblis yang telah merusakkan hubungan baik di antara Allah dan manusia. Kalau kita rujuk Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 6, saya tidak membaca ayat ini, tapi saya mau menjelaskan ayat ini. Kalau kita baca bahagian itu, saudaraku, dikatakan manusia dan Allah itu sangat dekat, dan manusia dapat mendengar secara langsung dari Allah apa yang Allah inginkan daripada manusia. Oleh karena manusia itu, saudaraku, sudah melanggar perintah daripada Allah sendiri, saudaraku, apa yang terjadi? Nah, satu ayat yang saya mau baca di sini, dikatakan di sana, saudaraku, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik
untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku, inilah titik permulaan dosa yang masuk ke dalam dunia, merusak hubungan Allah dan manusia. Saudaraku, ini yang Kristus lakukan. Dia mematahkan segala sesuatu yang iblis rancang untuk merusak hubungan manusia dan Allah, saudaraku. Inilah yang dikatakan bahwa Kristus berkuasa memulihkan hubungan yang sudah rusak. Dan seterusnya, saudaraku, manusia memberi ruang dalam hatinya untuk dosa bekerja. Nah, inilah yang Kristus ingin bereskan. Daripada kehidupan yang berdosa ini, saudaraku, harus apa? Dipulihkan, supaya manusia itu memiliki harapan di dalam Allah sendiri, ataupun di dalam Yesus Kristus. Saudara, inilah yang Kristus lakukan. Dia memulihkan hubungan yang sudah tidak murni lagi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dosa itu sangat berbahaya, saudaraku, dalam hidup kita. Apabila dosa ada di dalam diri kita, saudaraku, itu akan menghalang, itu akan memutuskan hubungan ataupun keeratan kita dengan Tuhan, saudaraku. Oleh itu, saudaraku, kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk memutuskan hubungan itu, hubungan dosa itu. Hanya melalui Yesus, saudaraku, hubungan kita dapat dipulihkan. Saya yakin, saudaraku, pada waktu kita benar-benar mempelajari dan mendalami kebenaran firman ini, pasti hidup kita akan mengalami perubahan yang Kristus lakukan melalui Roh Kudus-Nya, saudaraku. Saudara kekasih, hal yang seterusnya yang kita lihat, mengapa Kristus disebut pengharapan bagi dunia, saudaraku. Yang kedua, ya, poin yang kedua, dikatakan Kristus pengganti kutuk dosa yang sebenarnya harus kita tanggung. Inilah akibat daripada apa yang telah dilakukan oleh moyang kita, Adam dan Hawa, saudara. Dan dosa itu menular, saudaraku, sehingga kita yang juga adalah keturunan Adam dan Hawa, saudaraku, juga mengalami kutuk dosa itu. Jadi Kristus, dia datang menggantikan kutuk dosa, supaya dikatakan dosa yang sebenarnya harus kita tanggung, ditanggung oleh Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal yang ketiga, ya, dalam Galatia, surat Galatia pasal yang ketiga, saya akan baca bahagian ini, pasal 3 ayat 13, dikatakan di sana, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak adil bagi Kristus sebenarnya, ya kan? Kita yang berdosa, Kristus yang dihukum. Apakah itu masuk akal? Tidak, saudaraku. Adakah orang yang ingin menanggung kesalahan seseorang? Apabila seseorang bersalah, dia harus dipenjara, kemudian kita bilang, tolong jangan penjara dia, saya yang masuk penjara. Apakah saudara mau? Kira-kira, saudaraku, ayat ini berkata seperti itu. Kita yang berdosa, Kristus yang dihukum. Ini sesuatu yang sangat
sangat luar biasa. Itulah yang dikatakan Kristus pengganti kutuk dosa, yang sebenarnya dosa itu harus kita tanggung, saudaraku. Kita ditebus dari kutuk dosa oleh Yesus Kristus. Dari 1 Korintus pasal yang ke-5, ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Saudaraku, inilah yang Kristus lakukan, ya. Dan ada 3 maksud daripada Galatia tadi yang telah kita baca, Galatia pasal 3 ayat 13. Dikatakan arti menebus dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, ya. Yang pertama di sana dikatakan agarezo. Agarezo itu memberi arti membeli di pasar tempat penjualan budak, atau hamba itu dibeli dengan harga lunas dibayar. Nah, kalau kita baca tentang sejarah, ya, bangsa Israel dulu ada hamba-hamba, ya. Dan itulah gambarannya, saudaraku. Pengertian daripada Galatia pasal 3 ayat 13 itu tentang Kristus menebus kita. Dia telah membeli kita. Kemudian itulah tindakan yang Kristus lakukan. Dia membeli kita melalui darahnya. Saudaraku, bukan melalui uang ringgit, tetapi kita dibeli dengan harga oleh darah Kristus sendiri. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kata firman, ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, ya, kita rujuk ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, ya, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Inilah yang terjadi pada waktu Kristus membeli kita, saudaraku. Kita tidak lagi diperhambakan oleh dosa. Kemudian yang kedua, dikatakan tentang pengertian daripada menebus, yaitu exagorazo. Ya, agak sedikit sebutannya susah, namun pengertian daripada kata ini, saudaraku, yaitu membeli dan membawa keluar dari pasar penjualan budak dan tidak menjadi hamba lagi. Dia membebaskan kita. Jadi Kristus, Dia pengganti kutuk dosa yang sebenarnya harus ditanggung dengan kita, saudaraku, atau atas kita. Dia telah menanggung semuanya sehingga dikatakan kita tidak lagi menjadi budak yang diperhambakan oleh dosa. Puji Tuhan, ini berita yang luar biasa, saudaraku. Dan yang ketiga, pengertian menebus, saudaraku, yaitu lutro. Lutro memberi pengertian harga telah dibayar lunas. Seperti yang poin yang pertama tadi, arti yang pertama tadi. Harga yang telah dibayar lunas, tidak ada hutang, ya, tidak ada kredit bank lagi, tidak ada, saudaraku. Lunas akibat dari tindakan itu. Jadi pengertiannya sang budak ataupun sang hamba dibebaskan dan merdeka dari perhambaan. Itu arti daripada lutro, saudaraku. Dalam Titus pasal 2 ayat 4, ya. Saya baca ayat ini sekali lagi untuk kita dalam Titus pasal 2 ayat 4, ya. Pasal 2 ayat
14. Dikatakan di sana, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, inilah yang Kristus lakukan. Hal-hal yang di luar kemampuan manusia, saudaraku, Kristus dapat lakukannya. Kemampuan manusia, saudaraku, itu yang Kristus lakukan. Dia telah membayar harga yang sangat mahal, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, pada setiap kali kita merayakan Natal, saudaraku, kita harus merenungkan sedalam yang mungkin betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Dan melalui berita baik itu, saudaraku, kita diteguhkan, diyakinkan bahwa Kristuslah satu-satunya harapan bagi dunia ini. Seperti mana penekanan khotbah pada minggu yang lepas, tanpa Kristus, saudaraku, kehidupan kita tidak punya makna, tidak punya arti, saudaraku. Yang terakhir, saya akan memetik daripada 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sebagai penutup khotbah ini. Dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah bangkit menurut roh. Puji Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita memilih tema Yesus pengharapan bagi dunia untuk tema Natal pada tahun ini. Kita sangat yakin hanya melalui Dia, saudaraku, kita yang tidak berpengharapan punya harapan di dalam Dia, saudaraku. Kita yang seharusnya dihukum oleh karena dosa pelanggaran kita, kita diangkat dan dibebas daripada hukuman itu. Inilah berita yang sangat luar biasa, saudaraku, yang harus kita terima dan simpan dalam hati kita, agar hidup kita, saudaraku, yang kita tidak tahu bila akhir hidup kita, kita manfaatkan waktu itu sebaik mungkin bersama Yesus Kristus, Sang harapan dunia itu, saudaraku. Puji Tuhan. Demikian penyampaian firman Tuhan pada minggu ini. Dan saya juga menggalakkan jemaat sekalian untuk terus mengikuti khotbah seterusnya, karena khotbah kita akan terus bersambung, ya. Jadi kita tidak mau ketinggalan daripada berkat firman Tuhan ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Anda mengikuti penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum pastor menyerahkan waktu ini untuk tim, pertama-tama saya mau mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang terus berkomitmen memberi, menyatakan komitmenmu melalui tanggung jawabmu, melalui pemberianmu, melalui persepuluhanmu, baik itu janji imanmu, apapun bentuk sokonganmu untuk pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Pasti Tuhan akan memberkati usahamu dan menggandakan berkat-Nya yang berlimpah dalam hidupmu. Pastor berdoa kiranya Tuhan terus pakai hidupmu, berkati keluargamu, memberkati studimu, dan kiranya hidupmu terus menjadi berkat. Mari kita datang dalam doa kita sekali lagi. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang sudah kami terima ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat mendengar firman, menerima firman
yang telah kami dengar ya Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran-Mu yang sudah kami terima ini ya Tuhan, kami simpan dalam hati kami, dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap waktu. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kebenaran-Mu tinggal dalam hati kami, hidup kami akan diubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hamba berdoa sekali lagi buat jemaat sekalian yang sudah memberikan komitmennya dalam pelayanan-Mu di gereja-Mu, di SIB City Life Church Kuala Lumpur ini Tuhan, melalui pemberian persepuluhannya, janji iman, pemberian kasih, dan juga komitmen dalam doa yang telah mereka usahakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapa di surga, Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu atas hidup mereka. Anak-anak yang masih belajar, Tuhan Engkau berkati studi mereka Bapa di surga. Jemaat sekalian yang meneruskan pekerjaan mereka juga Tuhan Engkau berkati. Dan jemaat yang berusaha yang mungkin sudah hilang pekerjaan juga kami yakin Tuhan akan membuka tingkap langit dan memberkati jemaat sekalian. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan dalam minggu-minggu ke depan ini Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus yang membungkusi kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Malaikat jaga-Mu Tuhan yang berkerub di sekeliling kami Tuhan Yesus, dan menjauhi kami dari segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Hamba mohon ya Tuhan, biarlah berkat-Mu yang telah Engkau janjikan ya Tuhan terjadi atas hidup jemaat sekalian. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu pada hari ini yang telah kami terima. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David buat penyampaian daripada firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga Anda diberkati. Baiklah, pengumuman untuk minggu ini, persekutuan doa setiap hari Rabu tetap berjalan seperti biasa melalui aplikasi Zoom. Link akan diberikan dalam WhatsApp grup umum jemaat SIB City Life. Uang persembahan dan persepuluhan boleh disalurkan ke akaun bank Gereja Public Bank Sidang Injil Borneo SIB Brickfield 314-643-4014. Jemaat Tuhan, mari kita memberi yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Saudara, konsep pembudayaan norma baru CAPP, cegah, amalkan, patuhi, pantau. Kami mendorong Anda bersama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sampai jumpa Anda pada minggu depan. Stay safe everyone. God bless. Bye.